Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kekuatan yang baru dan nafas hidup yang baru. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami datang merendahkan hati kami kepadamu dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami pagi hari ini secara pribadi di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tiba kita di Kejadian pasal 44. Kita dapat membaca kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana Yusuf dengan sengaja menyuruh kepala rumahnya untuk mengisi piala perak pada karung Benyamin saudaranya. Mengapa hanya kepada Benyamin? Benyamin adalah anak kesayangan dari Yakub, ayah dari Yusuf. Pada awalnya Yakub tidak menginginkan Benyamin ikut bersama saudara-saudaranya. Di ayat yang ke-17, Yusuf mengatakan, "Kepada siapa pialaku berada, dialah yang akan menjadi budakku." Yusuf tidak sedang membuat perangkap untuk membalaskan kejahatan pada saudaranya. Sebab bila demikian tentu piala itu bukan ditaruh di karung Benyamin, melainkan di karung saudara yang lain. Dengan kejadian ini Yusuf mengerti hati para saudaranya di hadapannya. Benyamin yang menjadi anak kesayangan, yang menjadi penggantinya, tidak menerima perlakuan iri, benci seperti yang diterimanya sebelumnya. Dalam Kejadian 44 ayat 18-20, lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, 'Masih adakah ayah atau saudara kami?' Dan kami menjawab, 'Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia.'" Ayat 33. "Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yehuda rela untuk menggantikan adiknya. Siapakah Yehuda? Yehuda yang dahulu meyakinkan saudara-saudaranya untuk menjual Yusuf sebagai budak dalam Kejadian 37. Kemudian ia berbohong kepada ayahnya tentang Yusuf. Kemudian Yehuda tidur dengan menantunya dalam Kejadian 38. Namun oleh kasih karunia Allah, Yehuda telah diubah, pria yang telah menjual salah satu adiknya untuk menjadi budak. Maka ketika Allah mengubah Yehuda, dia berinisiatif dan berani untuk menawarkan diri menjadi budak ganti adiknya. Dia begitu peduli akan ayahnya dan juga sangat mengasihi saudara-saudaranya, sehingga ia bersedia mati untuk mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari kisah ini kita belajar tentang pengorbanan. Di tengah zaman yang egosentris saat ini, orang berlomba-lomba untuk menyelamatkan dirinya, orang berlomba-lomba untuk melakukan atau mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Langka sekali kita jumpai orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain dan berani berkorban untuk orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan, kita belajar kali ini, kita berani berkorban bagi orang lain bukan untuk kita sendiri atau keuntungan diri kita sendiri. Disitulah kita akan lihat berkat Allah dinyatakan bagi kita. Pengorbanan Yehuda bukan membuat dia menjadi budak, tetapi menjadi orang yang diberkati. Inilah puncak campur tangan Tuhan dengan Yehuda. Tuhan telah menjadikan dia seorang jagoan rohani untuk mewakili Tuhan dalam melaksanakan rencana ilahi. Dan renungan pada hari ini kita belajar, apakah selama ini kita sudah melakukan untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri, atau kita mencari aman. Tetapi mari melakukannya dan juga membagikannya dengan orang lain, berkorban bagi orang lain. Disitulah berkat Tuhan diberikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Berkatilah kami menjalankan tugas panjang hari ini.
dengan berbagi kasih dengan orang lain, berkorban untuk orang lain. Karena kami tahu ketika kita berbagi kasih dengan orang lain, disitulah berkat Tuhan hadir bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.